Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Aulia Ma'arif dengan NIM 250231100004. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang strategi Shopee Indonesia menghadapi TikTok Tokopedia tahun 2025 sampai dengan 2027. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memulai presentasinya. Berikut strategi diagnosisnya berdasarkan data industri pada tahun 2020 sampai 2024. Shopee menghadapi 3 masalah strategi kritis pada 2025. Yang pertama, tekanan profitabilitas akibat subsidi besar. Yang kedua, ancaman live commerce TikTok Tokopedia. Yang ketiga, pergeseran konsumen menengah ke atas ke Tokopedia. Masalah ini menentukan posisi Shopee dalam 6-12 bulan ke depan. Masalah strategis yang pertama adalah profitabilitas. Gejalanya adalah take rate turun, biaya subsidi dan logistik tinggi. Penyebab utamanya adalah strike go freeze, monetization later, ketergantungan subsidi ongkir dan cashback. Bukti atau datanya adalah subsidi hingga 40% biaya operasional pada tahun 2020 sampai 2022. Tekanan investor Sia Group. Implikasi jangka panjangnya adalah resiko keberlanjutan bisnis, pembatasan ekspansi jika rugi berlanjut. Masalah strategis yang kedua adalah gejalanya traffic Shopee turun pasca TikTok Shop comeback. Live commerce Shopee kalah engagement. Penyebab utamanya adalah kuatnya algoritma dan kreator TikTok. Kemudian integrasi TikTok Live dengan Tokopedia. Bukti atau datanya adalah traffic Tokopedia Live naik signifikan. Konferensi TikTok Live lebih tinggi. Implikasi dan jangka panjangnya adalah kehilangan segmen Gen Z dan milenial muda. Kemudian penurunan market share. Masalah strategis yang ketiga adalah pergeseran segmen premium. Gejalanya yaitu pengguna menengah ke atas pindah ke Tokopedia. Kemudian Shopee dianggap murah dan mass market. Penyebab utamanya adalah brand image terlalu fokus harga murah, kemudian kurang kuat di produk premium. Bukti atau datanya adalah mayoritas pembeli gadget premium lebih memilih Tokopedia. Implikasi jangka panjangnya adalah margin tinggi, kemudian sulit naik kelas ke pasar premium. Redesign marketing mix 4P. Yang pertama adalah produk, yaitu perkuat Shopee Live. Yang kedua adalah tingkatkan Shopee Mall. Yang kedua adalah price, yaitu subsidi selektif, fokus pada user dan produk tertentu. Yang ketiga adalah flash, optimasi Shopee Express, efisiensi bukan ekspansi besar. Yang keempat adalah promotion, kurangnya iklan masif. Kemudian fokus influencer dan live commerce berbasis konversi. Resiko dan dampak 4P. Resikonya yaitu pengurangan subsidi atau user sensitif pindah. Yang kedua, investasi live commerce butuh biaya besar. Kemudian dampaknya ke segmen konsumen adalah mass market. Yang kedua adalah UMKM.
UMKM terbantu lewat live dan exposure. Yang ketiga adalah middle upper class, meningkat trust lewat Shopee Mall. Skenario planning dari tahun 2025 ke tahun 2027. Skenario yang pertama adalah fokus pada profitabilitas, yaitu kurangi subsidi, efisiensi logistik, kemudian margin naik, pertumbuhan melambat. Skenario B-nya yaitu subsidi besar, market share terjaga, beban finansial tinggi, kemudian resiko tekanan investor. Kemudian dampak tiap skenario. Dampak skenario A yaitu keuangan lebih sehat, kompetitor TikTok Tokopedia agresif, kemudian brand lebih dewasa dan sustainable. Kemudian dampak skenario B yaitu keuangan rugi jangka pendek, kompetitor perang harga, brand kuat tapi tidak efisien. Kemudian strategi rekomendasinya adalah strategi tunggal yang disarankan hybrid strategi. Shopee tidak kembali bakar uang penuh, tapi yang pertama subsidi selektif, yang kedua fokus pada live e-commerce dan premium trust. Yang ketiga adalah efisiensi operasional. Kemudian kerangka strateginya adalah positioning, smart and entertaining. Kemudian commerce platform yaitu differentiation. Kemudian ekosistem lengkap plus live commerce terarah. Kemudian operasional strategi yaitu optimasi SLS, kemudian data driven promotion. Selanjutnya financial visibility yaitu lebih realistis bagi investor. Kemudian implementation roadmap, yang pertama ada short term dari 0 sampai 6 bulan, yaitu subsidi selektif dan optimasi live. Yang kedua ada mid term dari 6 sampai 18 bulan, yaitu perkuat Shopee Mall dan kreator. Yang ketiga itu long term dari 2026 hingga 2027, stabilisasi profit dan loyalitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.